Jadi ini tanaman saya pribadi yang sering saya bilang saya tidak mau mencari narasumber teman-teman, karena kalau saya mencari narasumber kadang-kadang pengalaman dari narasumber sendiri itu belum tentu sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Apalagi seorang petaninya itu sudah repot, sudah sibuk, kemudian saya wawancarai nanti yang ada seorang petani itu walaupun mereka memberikan jawaban tapi kadang belum tentu jawabannya itu 100% benar. Saya metiknya di atas bedengan teman-teman. Kalau dari bawah sudah nggak nyampe. Kemarin juga sudah saya buatkan videonya bagaimana saya membuat video dari bawah pohon dan ternyata tanamannya tinggi sekali. Pada waktu itu ada yang komentar katanya berani taruhan kalau tanaman cabai itu ada 2,5 meter sampai 3 meter lah. Sekarang begini kan lucu jadinya kan. Jadi tanaman cabai akhirnya larinya ke judi, akhirnya kita diajak taruhan ya. Sedangkan yang saya bagikan itu pengalaman saya sendiri gitu loh, saya tidak mencari narasumber. Terus kemudian akhirnya saya buatkan video yang dari bawah tanaman cabainya dan alhamdulillah bedengannya juga sangat rendah sekali, hanya 20 cm teman-teman. Tanaman teman-teman semua mungkin bedengannya ada yang 50, ada yang 60 cm, tapi kalau tanaman saya tinggi bedengannya hanya 20 cm tuh. 20 cm cuma 1 jengkal tangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan sore kali ini saya sedang melakukan pemetikan ataupun pemanenan tanaman cabai saya. Saya sudah hampir lupa ini pemetikan yang keberapa kalinya, karena 2 hari sekali saya lakukan pemetikan, itu dari pemetikan pertama teman-teman. Dan alhamdulillah buah-buahnya masih sangat lebat sekali. Dan ini yang saya petiki yang sudah benar-benar sudah tua, yang kuning sama yang sudah merah. Untuk perawatannya sudah saya jelaskan di video-video kami sebelumnya. Ini juga sudah mulai menguning. Jadi yang merah sudah saya petik, nanti 2 hari lagi ini sudah mulai merah teman-teman. Ya seperti ini. Ini 2 ini sudah kuning. Ini saya petik, besok nyusul lagi sudah mulai merah lagi. Jadi memang tanaman ini 2 hari saya lakukan pemetikan sekali. Mungkin ini juga dari segi perawatan yang bagus. Alhamdulillah buah-buahnya tidak berhenti. Dan ini sudah saya petik dan ini sudah mulai muncul lagi calon buahnya. Kemudian seperti ini nih. Ini walaupun daunnya sudah seperti ini sudah mulai mengeluarkan bunga baru. Kemudian di belakangnya ini adalah calon buahnya. Setelah calon buahnya ini sudah mulai menguning dan ini sudah mulai menguning. Dan ini sudah mulai merah teman-teman. Jadi ini perawatannya sudah saya jelaskan, tapi ini saya fokus dengan cara saya. Sekarang saya lagi fokus untuk melakukan pemanenan ini. Hasilnya ini yang sudah merah saya petik sama yang sudah menguning teman-teman. Ini teman-teman, ini yang sini sudah merah dan ini sudah mulai bermunculan lagi calon bunganya. Ini teman-teman bisa lihat ini calon bunganya, walaupun daunnya sudah mulai menguning, tapi ini calon bunga dan buah-buah baru terus bermunculan teman-teman. Ini bisa dilihat kondisinya seperti ini. Dan yang ini daunnya sudah jarang saja teman-teman. Ini buah sudah besar, kemudian disusul lagi ini buahnya, dan ini buah lagi, dan ini calon bunga lagi juga jadi. Ini kondisinya teman-teman. Alhamdulillah perawatannya sudah saya jelaskan. Jadi silahkan teman-teman cek video-video kami sebelumnya. Dan ini juga rumputnya juga sambil dibersihkan. Ini rumputnya sudah sangat rimbun sekali. Kemudian ini sambil melakukan pemetikannya teman-teman. Ini alhamdulillah harga di daerah kami masih 27.000 teman-teman. Alhamdulillah.
Ini harus dilakukan pemetikan, sudah pada merah semua. Ini yang saya petik ini yang sudah merah sama yang sudah menguning teman-teman, karena kalau sudah menguning biasanya hanya 1 malam, besok pagi sudah merah lagi. Ini kondisinya. Dan ini buah-buahnya teman-teman bisa lihat ini, alhamdulillah sudah pemetikan lebih dari 40 kali teman-teman. Jadi sangat bersyukur sekali, diibaratkan sudah untung, banyak untungnya, intinya seperti itu. Jadi ini pemetikannya dilakukan dengan cara santai sambil menikmati. Kemudian yang sebelah ini teman-teman, ini tanaman semangka yang kemarin pohon cabenya masih kecil-kecil sekali, belum saya lakukan pemupukan juga teman-teman, tapi ini banyak sekali sulamannya karena kemarin waktu pindah tanamnya emang tanaman cabenya sudah bermasalah. Silahkan teman-teman cek videonya. Ini tanaman semangkanya. Jadi ada tanaman cabenya yang hidup, ada tanaman cabai yang tidak hidup teman-teman. Ini buah-buahnya harus dibersihkan. Jadi ini tanaman saya pribadi yang sering saya bilang saya tidak mau mencari narasumber teman-teman, karena kalau saya mencari narasumber kadang-kadang pengalaman dari narasumber sendiri itu belum tentu sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Apalagi seorang petaninya itu sudah repot, sudah sibuk, kemudian saya wawancarai, nanti yang ada seorang petani itu walaupun mereka memberikan jawaban, tapi kadang-kadang belum tentu jawabannya itu 100% benar. Tapi kalau bertaninya itu kita sendiri ataupun diri kita sendiri yang bertani, insya Allah pemupukannya pun juga sama, hasilnya insya Allah juga sama. Ini buah-buahnya ini saya metiknya di atas bedengan teman-teman. Kalau dari bawah sudah nggak nyampe. Kemarin juga sudah saya buatkan videonya, bagaimana saya membuat video dari bawah pohon dan ternyata tanamannya tinggi sekali. Walaupun pada waktu itu ada yang komentar katanya berani taruhan kalau tanaman cabai itu ada 2,5 meter sampai 3 meter lah. Sekarang begini kan lucu jadinya kan. Jadi tanaman cabai akhirnya larinya ke judi, akhirnya kita diajak taruhan. Ya, sedangkan yang saya bagikan itu pengalaman saya sendiri gitu loh. Saya tidak mencari narasumber. Terus kemudian akhirnya saya buatkan video yang dari bawah tanaman cabenya, dan alhamdulillah bedengannya juga sangat rendah sekali. Hanya 1 jengkal tangan saya teman-teman, sekitar 20 cm. Kemudian paritnya juga tidak terlalu dalam, dan ini rumput yang sudah saya bersihkan teman-teman. Tujuannya apa? Jika rumput itu bersih, untuk mengantisipasi ataupun meminimalisir sarang hama kutu-kutuan. Kemudian jika rumput ini sudah bersih, biasanya unsur hara, pupuk yang saya berikan untuk tanaman cabai saya ini tidak terserap oleh rumput yang ada di paritnya tersebut. Kemudian fungsi dari parit ini rendah, tujuannya apa? Agar air itu tidak menggenang teman-teman, karena kondisi cuaca di daerah kami adalah setiap hari diguyur hujan. Makanya saya membuat paritnya itu lebih pendek ataupun tidak terlalu dalam. Tujuannya apa? Jika ada air hujan, itu biasanya airnya langsung masuk ke dalam ataupun di bawah plastik mulsa, sehingga bedengan ini tidak terlalu kering. Kemudian yang kedua adalah saya menanam tanaman cabai ini di lahan kebun yang notabene tanahnya itu sangat kering sekali, walaupun di daerah kami adalah kota hujan, karena ini adalah lahan kebun teman-teman. Kemudian yang kedua adalah tanahnya ini saya tutup menggunakan plastik mulsa. Kemudian plastik mulsa ataupun lubang pemupukan itu tertutup oleh daun pohon tanaman cabai yang saya budidayakan. Jadi sangat sulit sekali air untuk masuk ke dalam plastik mulsa. Kemudian parit ini fungsinya, kenapa saya buat dangkal, tujuannya apa? Agar jika hujan, air yang menggenang di parit ataupun jarak antara bedengan tersebut, airnya bisa masuk melalui di bawah plastik mulsa tersebut. Tujuan saya seperti itu, dan alhamdulillah metode ini berhasil teman-teman. Tanamannya seperti yang teman-teman lihat sangat subur sekali, walaupun usianya ini sudah 9 bulan lebih. Kemudian untuk perawatannya sudah saya jelaskan semua, makanya teman-teman cek video-video kami sebelumnya. Ini kondisi tanamannya
Alhamdulillah pupuk yang saya pergunakan juga yang kemarin hanya NPK 1616, kemudian saya tambahkan SP36, saya tambah lagi KNO3 warna putih melalui penaburan teman-teman. Dan ini buah-buahnya masih sangat panjang sekali. Ini varietas Ori 212 dan alhamdulillah satu lahan ini mencapai sekitar 5 kuintalan teman-teman. Mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman saya pribadi. Siapa tahu video-video yang kami bagikan ke channel Heri Petani Indonesia bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Terima kasih atas segala support dan doanya. Terima kasih selama ini selalu setia mensupport kami dan selalu mendukung perkembangan channel Heri Petani Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan insya Allah bisa sedikit memberikan motivasi dan juga bisa menginspirasi sahabat-sahabat tani semua. Ini murni pengalaman saya pribadi dan segala sesuatunya saya kerjakan sendiri. Insya Allah jika teman-teman mau mengikuti tata cara saya, hasilnya pun juga sama teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.